Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran tematik. Nah, kali ini Bu Yuli akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1 mengenai bunyi. Anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Salah satu fungsi dari indera pendengar adalah untuk mendengarkan berbagai macam bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah gitar yang dipetik, gong yang dipukul, serta tong yang dipukul. Maka mereka akan bergetar yang kemudian mengeluarkan bunyi yang akan sampai kepada telinga kita. Segala macam bentuk bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Lalu, bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Nah, anak-anak, pada permainan telepon-teleponan menggunakan tali dan juga gelas plastik membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ikan yang ada di dalam air dapat saling mendengar karena lewat perantara air. Yang kedua, bunyi bisa merambat melalui udara. Contohnya, lonceng yang dibunyikan kita bisa mendengarnya karena melewati perantara, yaitu udara. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bunyi tidak merambat di ruang hampa. Anak-anak, yang Bu Yulia jelaskan tadi, itulah yang disebut dengan sifat-sifat bunyi. Sifat yang pertama tadi adalah bunyi bisa merambat pada benda padat, cair, dan udara. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat diserap. Adapun benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu contohnya wol, spons, kertas, kain, busa, penghapus, karung goni, dan lain-lain. Adapun sifat yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Anak-anak, ini adalah proses pemantulan bunyi, di mana kita mengeluarkan suara ditangkap oleh gua, kemudian gua memantulkan ke telinga kita. Pengertian dari pemantulan bunyi yaitu, contohnya sebuah bola yang kita lemparkan ke dinding yang keras akan memantul. Begitu pula bunyi juga dapat memantul. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Anak-anak, bunyi pantul dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gaung dan yang kedua gema. Gaung, bunyi pantulan yang sebagian terdengar bersamaan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas disebut
gaung. Timbulnya gaung jelas sangat merugikan karena membuat suara tidak jelas. Gaung muncul di bioskop, studio radio, dan gedung pertemuan. Proses terjadinya gaung adalah pada saat kita teriak fisika di studio radio tanpa peredam suara, maka kita akan mendengar dua suara, yaitu suara asli fisika, suara pemantulan fisika, suara terdengar fika. Selanjutnya yaitu gema. Gema berbeda dengan gaung. Bunyi pantul pada gaung muncul saat sumber bunyi masih mengeluarkan bunyi asli. Jadi, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Berikut adalah contoh terjadinya gema. Seperti itu, anak-anak bisa disaksikan perbedaannya. Sama-sama suara aslinya fisika, tapi nanti pantulannya berbeda. Anak-anak, gema sering terjadi di gua, lembah, bunyi yang jaraknya jauh, dan permukaan keras serta rapat. Nah, anak-anak, ini adalah tabel pembeda antara gaung dan gema. Kalau gaung, datangnya bunyi pantul hampir bersamaan bunyi asli, sedangkan gema tepat setelah bunyi asli. Jarak sumber suara dengan penghalang gaung itu dekat, sedangkan gema jauh. Bunyi yang terdengar oleh gaung tidak jelas, sedangkan gema lebih jelas. Manfaat gaung merugikan anak-anak, sedangkan manfaat gema itu menguntungkan. Anak-anak cukup sampai di sini dulu ya. Selanjutnya akan Bu Yulia sampaikan di minggu depan insya Allah. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tetap semangat anak-anakku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.